ke sana. Dan yang terakhir yang kedelapan, yakni menziarahi kubur keduanya. Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Nabi. Sekarang ziarahlah. Ada perintah ziarah kubur. Dan ziarah kubur itu faedahnya banyak sekali. Yang terpenting ingat kematian. Makanya kewajiban orang yang lewat kuburan mengucap salam. Tapi jangan dipotong cuma assalamualaikum ya ahlal kubur saja. Itu bacaannya panjang supaya mengerti bahwa menziarahi kubur ingat kematian. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan buat kalian para ahlul kubur, penghuni kubur. Inna minal muslimina wal muslimat, orang Islam dan orang baik laki-laki maupun perempuan, orang beriman baik laki maupun perempuan. Inna insyaallah bikum lahikun. Kalimat ini tegaskan. Inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya kami akan bersama kalian berjumpa nanti. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami yang hidup meminta kepada Allah untuk kami dan kalian ampunan. Artinya apa? Orang yang mati butuh doa orang yang hidup. Ini tidak dipertontonkan segelintir manusia. Orang hidup butuh orang yang mati. Bahkan meminta langsung. Bahkan berani mati buat ibadah ini. Ajib, Masya Allah. Subhanallah. Lagi-lagi kejahilan yang dikedepankan. Kemudian jelas sekali di sini dikatakan bahwa ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adinali. Ada hadis lain sebenarnya mengatakan bahwa kita suruh berlari dari kuburan orang kafir. Tapi untuk urusan orang tua beda. Bahkan Nabi mengatakan Allah mengizinkan untuk ziarah ke kubur orang tuaku. Karena ikatan yang kuat antara diri seorang anak dengan orang tuanya walaupun sudah berbeda, karena berbeda agama. Allah musta'an ya. Tetapi untuk mengingat kematian, merenung melalui mayit orang tua lebih berasa gitu. Datang ke kubur orang tua ya. Ketika datang bagaimana Ustaz? Ketika datang ini kita datang ke kuburan, sunnah melepas sendal. Masuk ke kuburan tersebut ya, kecuali adanya mudarat, masyaqqah, banyak duri, banyak kali antum pakai sendal. Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang mengerjakan kewajiban. Masuk ke dalam kuburan pemakaman tidak boleh menginjak kuburan, melangkahinya. Maka sekedar memberikan tanda batu untuk kuburan agar manusia tidak melangkahinya, adanya adab kepada penghuni kubur. Baru kemudian mendatangi kubur yang dituju, menghadap kiblat, berdiri, mengangkat tangan berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa dan seterusnya ya. Kemudian merenung untuk ingat kematian bahwa kita bakal seperti ini. Setelah itu kembali. Jangan niyaha. Kalau bakal timbul niyaha, mutlak hadis ini haram buat orang yang bakal niyaha. Karena Nabi pernah melarang dulu tentang ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Kenapa? Ketika sahabat sudah kuat mental dengan kematian. Kalau dulu belum mampu, banyak orang nangis. Makanya dimakruhkan wanita ini ziarah kubur. Allah musta'an ya, subhanallah. Ya, jadi itu bukti-bukti yang dijelaskan ya, sehingga ada faedah. Nah, saya akan terangkan ini faedah, mungkin ya sedikit faedahnya di bab yang ketujuh. Ya. Ini insya Allah pembahasan kita sudah mewakili, karena di bab 8, 9 hingga 11 kalau tidak salah ya, itu nanti sebagian adalah contoh. Sebagian adalah contoh-contoh cara berbakti kepada kedua orang tua ya. Sehingga inti pembahasan sampai dengan bab yang ketujuh. Fawaid, faedah. Buah berbakti kepada kedua orang tua baik dia hidup maupun dia wafat. Yang pertama, hasil dari baktimu kepada kedua orang tua akan memberikan keberuntungan. Yang pertama adalah diterimanya amal ibadah dan masuk surga. Ya, tadi sudah dijelaskan pada surat Al-Ahqaf tadi. Ayat 15, ayat 16, antum bisa rujukan ke sana. Itu kan udah jelas sekali. Allah berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah. Baktimu kepada kedua orang tuamu akan memposisikan kamu sebagai orang yang Allah bakal himpun di sorga nanti. Ribuan kali kau minta sorga, ribuan kali kau sujud kepada Allah, kau bersedekah ingin menggapai kemuliaan. Tapi kalau sama orang tua enggak akur, batil. Wallahi batil. Di rumus sahabat itu, lihat orang tua tidur, lihat.
supaya kita tahu tuh, ya Allah, betapa sudah rentah orang tuaku. Mungkin besok cuma mayit yang bisa kita temuin pagi, cium, rangkul dia, minta umi, mama, ibu balur aku dengan doa. Lemah hati ini, wallah, lemah hati ini. Hujatan makian membuat hamba lemah, ya Allah. Tapi kekuatan doa orang tua membuat hamba mampu untuk menaklukkan dunia, ya Allah. Karena hamba yakin ridhomu ada pada ridho mereka, ya Allah. Pegang itu anak muda untuk bisa menaklukkan dunia. Subhanallah. Jangan dibenci orang tua. Ambil poin, salahnya orang tua, benernya anak. Karena tugas anak melengkapi kesalahan orang tua. Subhanallah. Ya. Taib yang berikutnya, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua memperpanjang umur seseorang. Ayo sahih. Dari Anas bin Malik, di mana beliau pernah berkata, aku pernah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Rasul pernah bersabda, kata Anas bin Malik ini, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, gitu kan? Dilapangkan rizkinya ada sebab akibat. Hendaklah, atau dilapangkan rizkinya, diakhirkan ajalnya. Artinya diakhirkan ajal ini bukan ditambah umurnya, tidak, tapi berkah umur. Sampai tua pun sholat diri, sampai tua pun nggak nyusahin orang. Karena jujur saja, ketika Ibnu Qayyim mengatakan dampak maksiat yang ketiga pada kitab Ad-Dawa, beliau mengatakan bahwa maksiat itu melemahkan badan seseorang. Orang kalau banyak maksiat, khususnya anak-anak muda mungkin yang lebih rentan dengan maksiat, ya, sholat berjamaah aja males, masjid kayak jauh. Malah yang penuh orang tua, hatta subuh selembar orang tua semua kebanyakan. Kenapa? Karena orang tua lebih sedikit berbuat maksiat ketimbang anak muda. Sahih seperti itu. Nah, ini jelas sekali bahwa kalau dibilang kita berbuat baik sama orang tua, kemuliaan yang teramat sangat. Allah akan panjangkan umur kita dengan menyehatkan badan kita, sehingga kita gampang silaturahim, nuntut ilmu kemana aja sampai nggak ada kata istilah tua untuk menuntut ilmu. Bahkan kata Abdullah bin Ahmad bin Hambal ketika dia bertanya kepada ayahnya Ahmad bin Hambal, sampai kapan aku menuntut ilmu wahai ayah? Sampai kau masuk ke lubang kubur di esok hari. Insyaallah. Subhanallah. Kemudian jadi jelas sekali, falyasir rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim yang pertama kali orang tua, baru kerabat dekat, ya, keluarga lainnya. Allah Ustaz. Yang ketiga, dikabulkan doa. Ini yang tadi saya katakan sepintas, Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir, ma'amdadi ahli Yaman min Muradin summa min Qaran, kana bihi barsun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham. Ya, orang yang punya tanda putih pada badannya, lahu walidatun wa huwa bihabar. Jadi dia punya orang tua yang sudah tua renta, lau aqsama 'ala Allahi la abarahu, yang dia selalu berbuat baik. Kalau seandainya dia bisa bagikan kebaikan, maka manusia akan merasakan kebaikan tersebut. Fa in istata'ta ayastaghfir laka faf'al. Maka kalau kau mampu minta dia memintakan ampun kepada Allah untuk kalian, mintalah. Karena Nabi yang memberikan rekomendasi khusus tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni, dan banyak yang seperti Uwais. Cuma Nabi berikan contoh orang yang lama hidupnya jauh dengan Nabi bisa mustajab doanya, karena tahu inti dari dakwah inti Rasulullah, salah satunya wabil walidaini ihsana, gitu. Ya. Kemudian dikatakan di hal yang berikutnya di sini bahwa ada beberapa adab yang mungkin ini bahasa si penulis, ya. Saya bacakan cepat saja, setelah ini yang mau tanya jawab silakan, ya. Ya, ini ada beberapa adab ketika kita ingin bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tentu ada penyebabnya. Bagaimana kau bisa berbakti kepada kedua orang tua? Diberikan 3 hal yang bisa memancing kita untuk cinta sama orang tua. Yang pertama, berdoa. Ya, banyak berdoa dan pahami doa yang dipanjatkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memperhatikan setiap doa yang dipanjatkan. Ada rahasia di balik doa tersebut, kenapa diperintahkan doa. Yang kedua, kemudian mengingat nikmat keberadaan kedua orang tua dan bahwa cepat atau lambat keduanya akan pergi. Tadi bahasa saya, Anda lihat orang tua Anda tidur, lihat kerut di keningnya,
matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih, kulit dengan uratnya subhanallah